Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat teman-teman pejuang CPNS. Ini adalah soal TKP yang lanjutan dari video saya yang pertama. Langsung saja kita bahas ya teman-teman. Ini soal TKP HORS ya teman-teman untuk CPNS. Oke. Anda akan ditugaskan oleh atasan Anda untuk menjadi panitia pameran yang akan memperkenalkan produk-produk perusahaan, termasuk menjual beberapa produk untuk melihat respon pembeli. Pameran tersebut akan diikuti oleh banyak perusahaan yang juga memperkenalkan produk mereka. Ada yang setipe dengan Anda dan ada juga yang berbeda. Untuk menarik pengunjung, apa yang Anda lakukan? A. Memperagakan produk yang berkualitas di instalasi agar banyak yang tertarik. B. Membuat pengunjung nyaman dengan stand Anda dengan menyediakan tempat duduk dan lain-lain. C. Selalu bersikap ramah terhadap pengunjung yang lewat dan mempersilahkan untuk mampir. D. Membuat konsep stand pameran yang menarik. E. Membuat stand pameran yang besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Nah, untuk soal ini teman-teman, dari 5 jawaban ini pasti ada poin yang paling tertinggi teman-teman. Nah, yang poin tertingginya itu yang teman-teman jawabannya itu jawaban D ya teman-teman ya. Nah, jawaban D. Kenapa jawaban D teman-teman? Karena jawaban D ini dia membuat stand pameran yang menarik, yaitu sebuah kreativitas dan inovasi indikator dengan menciptakan ide yang baru, unik dan menarik sehingga membuat banyak orang penasaran. Nah, salah satunya adalah dengan konsep stand Anda yang akan membuat orang penasaran untuk mengunjungi. Baru opsi lain menyusul memberikan pelayanan yang ramah. Nah, kalau yang ini kan dia membuat stand menarik besar agar semua pengunjung bisa muat di stand Anda. Nah, pameran yang besar ini kan tidak semua ya teman-teman. Kalau misalnya pengunjungnya rame, karena stand kita kalau biasa aja gitu kan, kecuali kalau stand kita tuh udah rame pengunjungnya, barulah kita bisa membuat stand yang besar. Nah, kalau selalu bersikap ramah, nah ini udah kewajiban ya teman-teman ya. Kalau ini C. Yang B, membuat pengunjung nyaman dengan saat Anda dengan menyediakan tempat dan lain. Nah, ini kita juga bagus juga, cuman ini adalah penunjang ya teman-teman ya. Yang A ini memperagakan produk berkualitas di etalase. Nah, ini juga penunjang juga ya teman-teman. Yang intinya itu ya adalah jawabannya yang D ya teman-teman, poin tertinggi. Oke. Nah, soal berikutnya. Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Datang seorang tamu bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai menikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika dia minta agar menu yang dia pesan dibikin tidak pedas sama sekali. Sikap Anda: A. Meminta maaf dan langsung membuatkan menu baru sesuai pesanan. B. Meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. C. Melaporkan kepada bagian dapur yang bertugas memasak. D. Minta maaf dan melaporkan pada bagian dapur. E. Minta maaf dan meminta bagian dapur untuk mengganti menu tersebut. Nah, perlu diketahui teman-teman, ini kita ini sebagai waiters teman-teman, ini pelayanan teman-teman, seperti soal yang pertama saya buat. Nah, ini jawaban yang benar itu adalah jawaban D, yang teman-teman meminta maaf dulu dan melaporkan pada bagian dapur. Nah, kita langkah pertama itu harus meminta maaf dulu ya teman-teman. Terus kita minta maaf dan langsung kita konfirmasi dan kita laporkan pada bagian dapur. Nah, ini sebagai topik orientasi pada pelayanan indikator cepat tanggap terhadap keinginan pelanggan dan melayani dengan baik sesuai dengan kapasitas, tugas, dan tanggung jawab Anda. Nah, itulah kata kunci ya teman-teman. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Anda merupakan karyawan baru pada sebuah perusahaan karena masih dalam masa percobaan. Gaji yang diberikan oleh perusahaan kepada Anda biasanya sangat pas-pasan untuk kebutuhan sehari-hari. Belum lagi setiap minggunya pacar Anda sering mengajak untuk nonton. Kondisi ini diperburuk lagi, Anda termasuk orang yang lumayan boros sehingga terkadang pengeluaran Anda lebih besar dari pemasukannya. Sikap Anda: A. Berusaha sekuat tenaga untuk berhemat agar gaji cukup untuk tiap bulan. B. Mengurangi aktivitas nonton bersama pacar Anda dan nonton televisi saja yang murah. C. Menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja. D. Membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. E. Berhemat dan menabung setiap habis gajian. Nah, dari kelima opsi ini teman-teman, yang jawaban yang paling tinggi itu adalah di jawaban D teman-teman, membuat perencanaan untuk mengontrol keuangan. Kenapa? Ini adalah topik kemampuan mengendalikan diri teman-teman, indikator kesadaran diri dengan keadaan, sikap dewasa dan mengambil tindakan yang diyakini kebenaran untuk mencegah hal yang tidak diinginkan muncul. Dengan mengontrol keuangan, perencanaan dengan baik sehingga tidak besar pasak daripada tiang, sehingga manajemen keuangan Anda akan
bagus. Nah, ini adalah jawaban yang paling tinggi ya teman-teman, poinnya teman-teman ya. Kalau hanya berhemat dan menabung setiap habis gajian tuh poinnya 4 ya teman-teman, itu kurang kurang relevan ya. Kayak macam menghemat pengeluaran dan membeli hal yang dibutuhkan saja ya, itu boleh juga, tapi ada opsi yang lain, opsi D, membuat perencanaan. Ini jawaban yang paling tinggi poinnya teman-teman ya. Oke, kita lanjut satu soal. Anda baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana Anda di sebuah universitas luar negeri. Setelah Anda berkeinginan untuk membuka usaha sendiri di bidang properti, namun setelah Anda mengutarakan dan meyakinkan hal tersebut kepada keluarga Anda berkali-kali, mereka tidak memberikan dukungan dan meminta Anda untuk mencoba melamar di perusahaan, sedangkan Anda sendiri lebih suka pekerjaan yang bebas tanpa harus diatur orang dan pekerjaan yang tidak bersifat rutinitas setiap harinya. Sikap Anda, A. Mengikuti saran orang tua dan mengurungkan niat Anda untuk berwirausaha. B. Meminta orang tua mau mendukung keinginan Anda. C. Meyakinkan orang tua jika Anda bisa sukses dengan berwirausaha. D. Tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai dan sesuai passion Anda. E. Memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Nah, ini dari kelima jawaban ini teman-teman, yang paling benar tuh, yang paling tinggi adalah poin E teman-teman, memantapkan diri Anda. Ini adalah topik semangat berprestasi, indikator mau mencoba hal-hal baru untuk kemajuan, giat dan tekun serta semangat dan memantapkan diri dan fokus pada sukses akan menghampiri dengan memantapkan diri Anda sendiri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Nah, jawaban yang paling tinggi itu adalah yang E teman-teman ya. Kalau yang D, tetap fokus dengan keinginan karena Anda menyukai sesuai passion, tuh poinnya 4 ya teman-teman. Itu bagus juga, cuman ada yang lebih bagus tuh jawabannya yang E teman-teman ya, memantapkan diri dan fokuslah mengelola bisnis dengan baik. Itulah kita tuh percaya diri teman-teman, jadi gitu teman-teman. Oke, soal terakhir. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda: A. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara. B. Meminta izin pemilik restoran untuk mengantar saudara Anda ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkan. C. Menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. D. Meminta saudara Anda untuk menunggu karena restoran ramai dan mengantarkan ke bandara setelah restoran sepi. E. Meminta teman untuk mengantarkan saudara Anda ke bandara karena restoran ramai sehingga Anda tidak dapat mengantarkan sendiri. Nah, dari kelima jawaban ini teman-teman, yang sesuai dengan realita kita, sesuai dengan realistis kita, karena restoran kita sedang ramai, kita juga sedang sibuk, adanya kerjaan kita tidak bisa kita tinggalkan. Di satu sisi ada juga keluarga kita yang juga membutuhkan pertolongan kita. Nah, maka jawaban yang paling tinggi itu adalah jawaban C teman-teman ya, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Itu adalah topik profesionalisme saat bekerja teman-teman, indikator tanggung jawab terhadap pekerjaan yang harus didahulukan, komitmen terhadap profesi, jadi tetap harus fokus pada pekerjaan Anda. Saudara bisa naik angkutan umum, sifatnya tidak ada yang terlalu penting, tidak ada kebutuhan yang mendesak ya teman-teman ya, dia hanya minta antarkan aja yang biasa gitu teman-teman. Jadi kita bisa menyarankan dia untuk naik ojek online atau naik angkutan umum atau naik apapun. Jadi poin tertinggi itu adalah poin C ya teman-teman ya, itu adalah poin 5. Nah, kalau yang D ini, meminta saudara Anda menunggu restoran ramai dan mengantarkan setelah sepi, ini kurang ya teman-teman ya, karena di bandara kan takutnya telat ya teman-teman. Jadi karena restorannya ramai, tidak ada waktu yang untuk memastikan restorannya berapa jam lagi sepi, jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban C. Terima kasih teman-teman. Ini adalah soal TKP HOTS yang beberapa ini yang ada yang agak sulit menurut saya. Inilah soal, mudah-mudahan teman bisa menganalisis soal-soal TKP yang seperti ini. Oke, teman